warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Bakuna dengan NIM A1A220028. Saya dari tingkat 1A Prodi S1 Kebidanan angkatan tahun 2020. Saya berkuliah di kampus Universitas Megarizki Makassar. Dalam video saya saat ini, di sini saya akan membahas materi tentang deteksi dini gangguan psikologi pada keluarga berencana. Mari simak video berikut ini. Deteksi dini gangguan psikologi pada keluarga berencana. Pertama-tama, kita masuk pada pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna bahwa perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Kita masuk pada alat-alat kontrasepsi. Adapun alat kontrasepsi yang sering digunakan yaitu pertama kondom. Berdasarkan survei terhadap 13.506 responden, sebagian besar responden yaitu sekitar 63,2% memilih kondom sebagai alat kontrasepsi andalan. Jenis alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan hingga 98% asalkan dipasang dengan benar dan tidak bocor. Bahkan kondom merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang dapat mencegah penyebaran infeksi menular seksual. Yang kedua yaitu pil KB. Pil KB termasuk ke dalam 3 besar alat kontrasepsi paling populer di Indonesia dan dipilih oleh 7,4% responden. Pil KB mengandung 2 hormon yaitu estrogen dan progestin yang berfungsi untuk menghambat pelepasan sel telur atau ovulasi. Kontrasepsi hormonal ini memiliki tingkat efektivitas hingga 98% selama diminum secara rutin dan sesuai aturan. Yang ketiga yaitu suntik KB. Suntik KB termasuk salah satu jenis alat kontrasepsi yang cukup diminati di Indonesia dan dipilih oleh sekitar 5% responden. Suntik KB mengandung hormon progesteron atau kombinasi progesteron dan estrogen dan disuntikan pada lengan bagian atas atau bagian bokong setiap 3 bulan guna melindungi wanita dari kehamilan. Yang keempat yaitu IUD. KB IUD menempati posisi kedua sebagai alat kontrasepsi paling populer di Indonesia. Hal ini telah terbukti melalui survei internal bahwa sekitar 8,9% responden menggunakan alat ini. IUD adalah alat kecil berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim guna mencegah terjadinya pembuahan. IUD terdiri dari 2 jenis yaitu IUD tembaga dan IUD hormonal. Yang kelima yaitu implan atau KB susuk. Menurut survei terhadap 13.506 responden, sebanyak 1,5% diantaranya menggunakan KB implan atau susuk KB. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke bawah kulit lengan atas dan cukup banyak diminati karena pemasangannya cukup mudah, efektif, dan memberikan perlindungan yang cukup lama. Bahkan hampir 99% penggunaan KB implan efektif mencegah terjadinya kehamilan selama 3 tahun. Yang keenam ada vasektomi dan tubektomi. Kita akan bahas satu-satu. Pertama kita masuk pada pembahasan vasektomi. Selama ini alat kontrasepsi seringkali diidentikan dengan wanita. Padahal pria juga dianjurkan untuk menggunakan alatnya demi mencegah kehamilan. Hanya sebanyak 0,6% pria telah melakukan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP berupa vasektomi atau operasi pemotongan vas deferens, yaitu saluran berbentuk tabung kecil di dalam skrotum yang membawa sperma dari testis menuju penis. Akibatnya, akses sperma menuju air mani jadi tertutup sehingga mencegah pembuahan. Perlu diingat bahwa vasektomi bukanlah proses kebiri sehingga pria masih bisa ereksi dan tidak memengaruhi kejantanan pria. Dan yang terakhir yaitu tubektomi. Dari total 13.506 responden yang mengikuti survei,
Sebanyak 3,1% diantaranya mensterilisasi diri dengan tubektomi. Angka ini terbilang cukup banyak sehingga menandakan bahwa wanita cukup berani memutuskan berhenti punya anak. Tubektomi adalah salah satu bentuk kontrasepsi mantap atau kontak dengan cara memotong tuba falopi atau saluran tuba. Ketika tuba falopi dipotong, maka sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim dan sperma pun tidak bisa membuahi sel telur. Tubektomi ini biasanya ditujukan untuk pasangan usia subur yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Tuba falopi yang sudah dipotong tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula. Oleh karena itulah, tubektomi termasuk salah satu metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang bersifat permanen. Alat KB ini juga efektif mencegah kanker ovarium. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan manfaat KB. Adapun manfaat KB yang pertama mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kedua mengurangi resiko aborsi, ketiga menurunkan angka kematian ibu, keempat mengurangi angka kematian bayi, kelima membantu mencegah HIV/AIDS, dan yang keenam menjaga kesehatan mental keluarga. Berikut kita masuk pada pengertian psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ilmu ini mengatur alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Berikut kita masuk pada pembahasan faktor gangguan psikologi. Depresi perinatal menjadi salah satu faktor gangguan psikologi, di mana gangguan ini timbul akibat kehamilan, memiliki anak, dan berbagai masalah dalam keluarga. Ketika depresi ini terjadi, bukan hanya sang ibu yang merasakan dampaknya, namun juga anak dan seluruh anggota keluarga lainnya. Selanjutnya yaitu mengenal tanda depresi. Yang pertama, emosi yang tidak dapat dikontrol. Kedua, adanya gangguan tidur. Tiga, kehilangan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Empat, penurunan nafsu makan. Dan yang kelima, berpikir untuk bunuh diri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang sudah saya sediakan di atas. Sekian dan terima kasih. Demikian pembahasan